Halo guys, kami dari kelompok 7. Kita paling ke toko NIM 211011030089. Kita dengan Muhammad Saril Yuda dengan NIM 231011020035. Kita Emily Karuru dengan NIM 231011020032. Kita dengan Sri Muhitani dengan NIM 221011030020. Saya Anggriani Ningrum Pertiwi dengan NIM 18. Selamat menyaksikan guys. Sumber daya alam hayati yang pertama adalah hewan. Sumber daya alam hayati adalah elemen penting dalam keberlanjutan ekosistem dan kehidupan manusia, di mana karena mereka menyediakan berbagai faktor ekologis, ekonomis, dan sosial. Sumber daya alam hayati dapat diperbarui melalui kegiatan peternakan, pelestarian, perikanan, dan sebagainya. Berdasarkan cara hidupnya, sumber daya alam hayati dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang berasal dari hewan liar, dan yang kedua, sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan peliharaan. Sumber daya alam hayati memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan manusia dan ekosistem. Berbagai contoh sumber daya alam hayati berdasarkan jenis hewan yaitu hewan liar, hewan peliharaan, hewan ternak. Contohnya ialah hewan liar seperti singa, ular, orangutan yang memainkan peran penting dalam rantai makanan serta menjaga populasi hewan lain dalam cekungan yang seimbang. Hewan peliharaan contohnya seperti anjing, kucing, ayam, sapi, ikan hias, dan sebagainya yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, yang memberikan kebahagiaan, teman, dan kadang-kadang layanan khusus seperti hewan ternak, sapi, ayam, dan ikan yang memiliki peran penting dalam pemanfaatan sumber daya hayati hewan sebagai sumber protein, sumber lemak, serta sebagai sumber penghasilan bagi manusia. Tumbuhan merupakan bagian dari sumber daya alam hayati dan tergolong terbarukan. Tumbuhan membawa manfaat yang besar bagi kehidupan dan kesehatan manusia. Tumbuhan merupakan salah satu sumber makanan bagi manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa berkat tumbuhan, manusia dapat hidup dan berkembang biak. Tumbuhan juga merupakan sumber daya alam yang dapat tumbuh dan berubah secara alami, serta menjalankan banyak fungsi penting, antara lain menyediakan oksigen, menyediakan makanan bagi hewan dan manusia, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk regenerasi dan regenerasi tanaman terdapat pada jagung. Contohnya bioetanol. Dengan biji jagung dan dilakukan fermentasi dapat menghasilkan bioetanol, suatu alternatif ekologis pengganti bensin. Bioetanol juga dapat digunakan pada berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil, truk, genset, dan industri lain. Selanjutnya, biogas. Dengan tongkol dan batang jagung dapat diubah menjadi biogas melalui fermentasi anaerobik. Biogas menghasilkan metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, memanaskan air, dan bahkan menghasilkan listrik. Dan yang terakhir, briket dan biodiesel. Dengan tongkol jagung dapat diubah menjadi briket, bahan bakar padat ramah lingkungan yang dapat menggantikan batu bara dan kayu bakar. Minyak nabati dari biji jagung dapat diubah menjadi biodiesel, alternatif pengganti solar yang ramah lingkungan. Briket dan biodiesel dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti industri, pembangkit listrik, dan transportasi. Selanjutnya ada sumber daya alam non hayati. Yang pertama ada tanah. Tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena tanah terbentuk dari bahan-bahan sisa makhluk hidup yang telah mati seperti dahan, daun, ranting, kotoran pohon, hewan juga manusia yang diurai oleh hewan-hewan kecil seperti rayap dan menjadi tanah. Tanah dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Namun untuk kesempatan ini, kelompok membaginya menjadi dua, yaitu tanah yang subur dan tanah yang tidak subur. Tanah memiliki banyak manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tanah dimanfaatkan oleh manusia selain sebagai lokasi tempat tinggal, juga untuk menanam berbagai tanaman, berbagai macam tumbuhan yang berguna bagi manusia nanti. Yang kedua, udara.
Udara termasuk salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, caranya melalui kegiatan fotosintesis pada tumbuhan. Udara dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan seperti pernafasan, membantu proses untuk metabolisme tubuh, sehingga bahan makanan bisa diolah menjadi energi. Selain itu, manusia memanfaatkan udara untuk berbagai kepentingan antara lain sebagai jalur penerbangan pesawat, saluran komunikasi melalui satelit atau antena, sumber tenaga gerak seperti dalam perahu layar, nelayan atau kincir angin sebagai sumber energi listrik. Dan berikut ketiga, air. Salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar adalah energi air. Air tidak hanya tersedia secara melimpah di banyak wilayah, tetapi juga memiliki keunggulan sebagai sumber energi yang bersih dan dapat diperbaharui. Potensi ini menjadikan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sebagai salah satu solusi utama dalam memenuhi kebutuhan energi sambil menjaga keberlangsungan lingkungan. PLTA berfungsi dengan mengubah energi kinetik air menjadi energi listrik melalui turbin dan generator. Namun, dengan perkembangan populasi makhluk hidup yang ada dan cepat, khususnya pada manusia, untuk memenuhi kebutuhan air dalam kehidupannya menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan persediaan air di sekelilingnya. Nah, oleh karena itu, diperlukan teknologi pengelolaan sumber air yang bijak dan cerdas, sehingga ketersediaan air tetap berjalan sesuai kebutuhan populasi makhluk hidup yang ada. Mikroorganisme adalah makhluk yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh manusia. Dengan bantuan bioteknologi, manusia dapat memanfaatkan mikroorganisme sebagai sumber makanan. Contohnya, bioteknologi ditemukan dalam produksi tempe, cuka, keju, yogurt, dan anggur. Mikroorganisme yang menguntungkan seperti jamur dan bakteri dapat ditambahkan selama pembuatan semua produk ini. Mikroorganisme menghasilkan energi dari substrat atau biomasa dan menggunakan bahan dalam lingkungan mikronya untuk menopang metabolisme dan kehidupannya. Namun, bahkan dalam kondisi yang hampir abiotik, mikroorganisme terspesialisasi seringkali menghasilkan metabolit spesifik yang tidak memiliki peran langsung dalam mempertahankan kehidupannya. Biomasa merupakan sumber energi terbarukan dan alternatif sumber energi fosil. Tindakan mikroorganisme hidup dan termogenik menghasilkan metana alkohol, lipid, hidrogen, dan seringkali energi terbarukan dari limbah biomasa. Selain itu, beberapa mikroorganisme memperoleh sifat baru atau lebih baik melalui intervensi genetik untuk menghasilkan energi dalam jumlah besar.